Peristiwa Rengas Dengklok pada 15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Chairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memangnya apa itu, Bung? Barusan saya dan Sultan Sair mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua ini penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan seluruh rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hal dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup dulu? Sampai di sini saja, kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing. Menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Nah, kalau begitu, Bung, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk. Begini, Bung. Saudara Chairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun, sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu, kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baik, untuk sementara itu saudara Darwis dan saudara Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan menggulingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemudian kita tidak dapat memenuhi perintah para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat ini selesai sampai di sini. 2, 3. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24.00 WIB di Asrama Baperpi, Cikini, 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, DR Muwardi, Tjudanco Singgi, dan Chairul Saleh. Begini menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta. Nampaknya golongan tua takkan kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dari keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika Rengrang Dengklok, suatu kota di Kawedanan, di tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudoku Subeno dan letaknya di bawah Komandan Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daida Peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Tjudanco Singgi tersebut. Tepat pukul 04.00 WIB, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Tjudanco Singgi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini, sebelumnya maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bu Soekarni. Kami tidak tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya, sudah tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Tjudanco Singgi
mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya janji. Baiklah, saya akan secepatnya kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sebelumnya. Terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilakukan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretariat pribadi Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta, namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 WIB, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusumantri kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda yang di sana sudah datang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesempatan sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu Saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan pempetai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding. Bukan begitu Saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan pempetai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding, minimal wakil dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Chairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Tamat.